Di video kali ini kita akan membahas tentang mixer Allen Head GL2400 yang original. Kita bisa mengetahui keasliannya dari mixer Allen Head, yaitu pertama, serial number. Di serial number ini untuk yang versi-versi original itu tulisannya sangat jelas dan tidak ada buram. Itu bagian pertama. Bagian kedua yaitu bagian DC. Di mixer Allen Head yang original itu DC pasti internal, mulai dari yang 16, 24 sampai 32 itu pasti internal. Selanjutnya juga ada eksternalnya. Untuk bagian DC itu internal, juga ada bagian konektor eksternal juga. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu dari lampunya. Kalau yang KW sekarang jarang kita temui lampu di power supply, sebagai contoh seperti ini. Ini kalau sedang menggunakan internal power supply. Begitu kita colok yang ini, akan ada perpindahan lampu menyala bagian eksternal, yang internal mati. Ini bagian kedua. Perbedaan yang ketiga yaitu di bagian huruf atau tulisan cetakan. Di mixer Allen Head ini, sebagai contoh GL2400 strip 416 atau 416, ini menandakan 4 AUX 16 channel, 4 grup 16 channel, itu ya. Ini untuk seri-seri keluaran lama itu tidak ada nomor seri seperti ini, 416-nya itu tidak ada. Ini di bagian tulisan atau font ini sangat jelas, walaupun kecil tapi tidak ada buram. Ini terlihat sangat jelas. Dan di bagian tulisan-tulisannya, sebagai contoh yang ini kecil tapi tetap jelas. Yang ketiga, di bagian tulisan made in China. Ini kita jangan terpengaruh dengan orang yang bilang made in Kairos. Kairos itu tidak ada. Yang jelas Kairos itu hanya supplier. Yang ada dulu made in England, tapi sekarang jarang yang made in England. Dan yang ada sekarang made in China. Ini walaupun made in China, ini tetap engineer in England di Allen Head. Itu. Perbedaan selanjutnya yang sangat terlihat jelas yaitu di bagian tombol mute ini dan PFA FL. Di sini
Di sini kalau yang KW ini sangat tinggi sekali. Tombol-tombol PFL, AFL, dan tombol mute itu sangat tinggi. Inilah perbedaan yang sangat mencolok di mixer Allen Head GL2400 yang KW. Ini kalau yang KW sangat tinggi, mungkin segini ya, atau segini. Itu bagian yang sangat terlihat. Selanjutnya yaitu di bagian tombol tollback. Di tollback ini kalau yang KW tidak push on, tidak hanya push, tapi push on, push off. Jadi sekali pencet itu masuk, ditahan pun, ditinggal pun tetap masuk, dan kalau sebentar lagi baru off. Ini perbedaan kedua, perbedaan yang mencolok di mixer KW dan ori. Bagian ketiga yaitu untuk pink noise. Untuk yang KW, pink noise-nya ini suara sangat lucu dan tidak sesuai yang kita harapkan. Sebagai contoh ini, kita masuk ke pink noise. Karena di pink noise tidak ada harus dengan jarum, maka tidak bisa secara langsung begini. Di pink noise ini untuk LR bisa dicek. Nah, seperti ini. Kalau yang di KW itu tidak bisa, tidak ada aktif, tidak ada yang aktif. Ya kadang ada tapi tidak sesuai. Ini untuk LR, ini untuk grup, ini untuk AUX 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Begitu. Perbedaan selanjutnya yaitu di bagian fader. Di bagian fader, kalau yang ori itu bentuknya T. Seperti ini bagian fadernya. Berbentuk T. Selanjutnya di bagian knob-knobnya. Di knobnya tidak satu warna tapi dua warna. Sebagai contoh, yang merah ini ada hitamnya. Ini. Sama juga yang kuning juga ada hitamnya. Ini knobnya tidak hanya satu warna. Ini di bagian knob apapun tetap sama. Sebagai kita contoh, ambil knob bagian ini. Ini ada coklat, ada putih. Ini. Selanjutnya di bagian warna. Di bagian warna putih ini, kalau yang KW tidak seputih ini, tapi ada sedikit gelap, putihnya putih gelap. Tidak putih cerah seperti ini.
Selanjutnya di bagian warna hitam, warna coklat ini hitam, ini juga tidak terlalu, kalau ini warna gelap tapi tidak terlalu gelap, tapi kalau yang KW itu sangat gelap seperti hitam lah. Ini belum hitam gitu. Selanjutnya di bagian tulisan, di bagian tulisan ini kalau yang ori seperti ini GRP 2 AUK 2 itu, walaupun AUK 2 walaupun tulisannya kecil tapi sangat jelas dan tidak ada buram. Kita zoom supaya jelas. Ini walaupun dengan zoom tetap tulisannya terlihat. Ini padahal jauh sekitar 40 cm kamera HP-nya. Ini walaupun kecil tapi sangat jelas. Dan ada sedikit timbul di bagian tulisan-tulisannya. Selanjutnya di bagian warna-warna tombol ini tidak secerah yang KW. Kalau ini warna biru muda, juga biru muda seperti ini. Sebentar kita fokuskan. Nah, di dalamnya juga ada warna birunya. Kalau yang KW itu hanya di atas sini birunya, bawah tidak ada. Untuk warna hijau juga warna hijau gelap. Jadi ada warna hijau dari sampai dalam. Gitu ya. Selanjutnya untuk lampu. Di bagian lampu tombol mode ini sangat tinggi kalau yang KW, kalau ini enggak. Kalau yang KW tinggi sekali dan lampunya menyalanya sangat terang. Kalau ini bukan termasuk terang. Nah, ini gelap, tapi karena memang dari pantulan cahaya jadi seperti itu. Warna aslinya ini tetap gelap, merah-merah gelap. Ini perbedaan yang sangat mencolok di GL2400 ori dan KW. Selanjutnya di bagian power. Di bagian lampu power ini, kalau yang KW itu sangat terang sekali. Sebentar kita lepas saja. Di bagian lampu power, kalau yang KW sangat terang, kalau ini tidak terang, padahal ini gelap. Nah, seperti ini. Ini tidak termasuk terang, dan lampu-lampu lainnya itu warna-warna tidak mencolok terang. Di bagian MTX ini, nah di sini ini sangat mencolok sekali. Kalau yang KW itu tulisannya sedikit buram dan tidak fokus seperti itu tulisannya. Ini walaupun tulisan huruf-huruf kecil tapi tetap masih terlihat dan sangat kontras. Untuk warna-warna lampu juga, sebagai contoh ini. Nah, di lampu ini kalau yang KW sangat terang sekali, dan di bagian lampu yang itu juga sangat terang.
Selanjutnya nanti akan kita buka di bagian dalamnya. Di bagian PCB kita akan melihatnya. Kalau yang ori dan yang KW, mungkin bagi kalian yang punya seperti ini termasuk orang-orang yang beruntung. Selanjutnya kita akan mengetahui dari dalaman mixer Allen Head yang original, yaitu kita bongkar dan kita lihat di bagian PCB-nya itu kuning, warna kuning. Untuk KW2 itu warna hijau itu ya. Dan untuk kabel-kabelnya itu ada penguncinya sendiri-sendiri. Dan untuk plat itu plat asli kuningan. Dan untuk PCB yang stereo itu warna biru. Begitulah yang original dan yang tidak. Untuk yang original ini perlu diketahui, untuk AUX-nya pre-post dan itu ada jumperan atau switch, bisa di switch atau jumper seperti ini. Kalau yang KW tidak ada, hanya pakai tenol, kadang ada, kadang tidak ada, malah tidak bisa dirubah, itu juga ada yang seperti itu. Untuk komponen ini sangat tidak diragukan lagi. Gitu. Nah, itu bagian kabelnya. Ini bagian jumper-jumpernya sangat dipermudah. Di PCB-nya juga ada tulisan GL2400. Jadi seperti ini. Mungkin bisa buat referensi kalian semua kalau mau memakai mixer Allen Head GL2400. Itu tadi yang bagian jumper-jumpernya itu masuk ke pre dan postnya AUX 123456. Juga masuk ke sub juga bisa. Seperti itulah settingannya, tinggal kita jumper. Mungkin bagi kalian yang kebingungan saat menggunakan AUX tanpa membuka fader, itu tidak bisa, kita gunakan di bagian jumper-jumper tadi. Semoga membantu.